Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah. Namun, meski begitu para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani, dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Bagendit. Pada suatu hari, kapan ya nasib kita berubah? Capek saya hidup seperti ini. Kenapa Tuhan tidak mungkin saja minta darat itu? Jangan seperti itu. Kita mah harus sabar. Nanti juga ada pembahasan setimpal dan orang yang suka berbuat jahat kepada orang lain. Sementara itu Nyai Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Apakah semua padi sudah dibeli? Beres nih, lumbungnya sudah penuh diisi padi, bahkan beberapa masih di luar karena tidak muat lagi. Aku semakin yakin kalau mereka akan kehabisan beras dan membelinya kepadaku. Aku semakin kaya, awasi terus mereka, jangan sampai membeli ke tempat lain. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk di desa itu mulai kehabisan bahan makan. Bahkan banyak yang sudah memulai menderita kelaparan. Aduh, berarti sudah habis. Terpaksa harus beli beras yang mahal ke Nyai Indit. Bagaimana lagi, padahal kita juga perlu membeli keperluan yang lain. Ya Tuhan, berilah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Begitulah kereluhan para penduduk desa atas kesewenang-wenangannya Nyai Endit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang kakek yang berjalan membungkuk-bungkuk. Dia melewati perkebunan penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan mereka menderita karena satu orang saja. Sepertinya hal ini harus diakhiri. Ini saya mau tanya, rumah orang paling kaya di desa ini. Yang kakek maksud rumahnya Nyai Bagendit. Tinggal lurus, kemudian belok kanan, nanti kalau ada rumah yang besar dan bagus itu rumahnya. Tahu penduduk untuk mengungsi karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Sementara itu Nyi Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah, demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyi Endit dan terhalang dihadang oleh para centeng. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini, jangan mengotori teras rumah ini. Si kakek pun diseret keluar sambil berteriak memanggil Nyai Endit. Hei, siapa kamu? Kakek tua, kenapa berteriak-teriak di rumah orang? Saya ingin meminta sedekah, mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan karena saya 3 hari belum makan. Ngapain minta saya? Cepat pergi dari sini, nanti banyak lalat yang mencium baumu. Si kakek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Endit, selama ini Tuhan memberimu rezeki yang berlimpah, tapi tidak bersyukur. Kau pikir aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Nyai Endit mencoba mencabut tongkatnya. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si kakek menyemburkan air yang sangat deras. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamainya Situ Bagendit.